Dan bodohnya saya tuh hampir yang namanya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti kabar kalian baik-baik aja ya, dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Oke, jadi di video kali ini saya mau sedikit sharing ataupun mungkin curhat kepada kalian tentang suatu permasalahan di kehidupan saya yang sebelumnya. Jadi mungkin pengalaman suatu kehidupan saya bisa memotivasikan kalian-kalian semuanya agar kalian itu menjadi lebih baik lagi, dan kita sama-sama belajar menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Jadi dulu itu saya itu pernah berada di suatu titik yang menurut saya itu benar-benar titik yang paling rendah banget, paling sulit dan paling berat banget menurut saya untuk bangkit, untuk berdiri aja itu rasanya itu benar-benar berat banget. Kepala saya cenut-cenut, dan apa sih permasalahannya gitu ya. Jadi dulunya itu ketika saya lagi mengandung anak pertama, dan disitu juga yang benar-benar titik permasalahan yang benar-benar banyak banget problemnya menurut saya. Yang pertama, saya mengalami orang tua saya meninggal gitu ya, lebih duluan dipanggil yang kuasa. Dan paling sedihnya itu saya tuh nggak bisa ketemu sama almarhum ayah saya, karena kebetulan jarak rumah saya sama orang tua itu beda jauh banget. Kebetulan ayah saya tinggalnya di Sumatera, dan kebetulan saya tinggalnya itu di Banten, dan mengharuskan harus naik pesawat. Dan pada saat itu juga saya hamil tua, jadi nggak bisa naik pesawat lagi. Jadi ya gitu, saya nggak bisa ketemu untuk yang melihat untuk terakhir kalinya. Dan ketika 1 bulan kemudian saya mengalami yang namanya suatu pengkhianatan, suatu perselingkuhan. Di situ benar-benar rasanya itu otak saya tuh benar-benar ngeblank banget, hancur banget. Saya nggak tahu mau ngapain. Saya hanya pada saat itu saya merasa saya tuh nggak ada gunanya, saya tuh nggak ada nggak ada manfaatnya sama sekali, karena mungkin saya tuh nggak kuat untuk menjalani yang namanya cobaan ataupun ujian dalam kehidupan saya. Itu benar-benar rasa saya itu benar-benar down banget. Aduh, pokoknya nggak bisa, pokoknya berat banget. Pada saat itu saya mengalami pengkhianatan, perselingkuhan juga. Di titik satu itu juga saya harus yang mengalami namanya melahirkan juga ya, karena emang kebetulan saya hamil tua. Dan ketika saya melahirkan pun saya juga mendapatkan suatu cobaan yang benar-benar berat banget. Dan kebetulan rumah saya itu berada di dekat suatu jembatan. Nah, di jembatan itu saya sering lewat, dan pada saat itu juga saya pernah, hampir bodohnya itu saya pernah berpikiran untuk loncat ke jembatan tersebut. Kan tetapi untungnya ada suatu nenek-nenek
dan beliaulah yang menolong saya gitu. Kamu kenapa, ditanyanya, dan kenapa kamu itu ingin loncat dari jembatan tersebut. Dan beliau memberikan suatu nasihat yang benar-benar menurut saya itu pada saat itu benar-benar bisa merubah saya, yang pada saat itu benar-benar hancur banget. Saya nggak tahu mau ngapain, saya nggak tahu untuk mau bangkit kembali. Dan pada saat itu saya tarik nafas, saya ingat sama keluarga, saya ingat sama anak. Kalau seandainya saya loncat, itu gimana? Anak saya gimana? Keluarga saya gimana menunggu saya? Dan nenek-nenek itu juga memberikan suatu nasihat bahwasannya setiap permasalahan pasti ada jalannya, ada solusinya. Yang pasti kita harus tetap selalu berdoa sama Allah, tetap selalu memohon sama Allah, ingat sama Allah. Mungkin sebelumnya saya pernah mungkin sholat juga, tapi nggak terlalu khusyuk. Dan suatu kejadian itulah yang membuat saya menjadi berubah. Saya sering melihat di YouTube tentang motivasi keagamaan, tentang sholawat, dan yang merubah hidup saya menjadi mungkin sampai saat ini menjadi lebih kuat. Itu saya termotivasi karena melihat suatu video dari Kak DR Sutari, dan beliaulah yang menurut saya itu berpengaruh banget dalam hidup saya juga, karena melihat motivasinya tentang sholawat, tentang suatu kehidupan gitu ya. Jadi saya bisa berdiri sampai detik ini, saya bisa bangkit kembali. Yang menurut saya emang saya dulunya itu pernah berada di suatu titik terendah. Saya nggak tahu mau ngapain, saya nggak tahu untuk bangkit kuat lagi. Jadi pokoknya buat teman-teman semuanya, mungkin pada saat ini kalian berada di suatu titik terendah, kalian menganggap bahwasannya Allah nggak adil buat hidup kalian, kalian itu gak ada gunanya hidup di dunia ini. Kalian salah besar, karena mungkin sekarang ini cobaan ataupun ujian itu menghampirin kalian karena kalian itu mau naik kelas, bisa dibilang, untuk naik ke peringkat selanjutnya. Karena kalian itu nggak tahu mungkin rencana Allah sekarang sama kedepannya, kalian nggak tahu. Karena kalian diberikan suatu ujian, suatu cobaan, itu dimana kalian itu akan menaikkan suatu tingkat ataupun kelas gitu ya. Contohnya kayak kita sekolah, untuk menaikkan tingkat, menaikkan kelas, kita otomatis harus ujian lagi tersebut. Nah, disitulah kita harus kuat, walaupun mungkin ujiannya itu menurut kita itu susah, sulit, kita harus kuat. Dan pokoknya tetap semangat buat kalian, buat teman-teman semuanya. Kalian jangan pernah menganggap bahwasannya kalian itu gak ada gunanya, kalian gak ada manfaatnya, kalian pusing karena suatu cobaan ataupun ujian kalian pada saat ini tersebut. Mungkin kalian lagi nganggur, ataupun di PHK, ataupun kalian diselingkuhin, dan sebagainya. Pokoknya suatu permasalahan banyak banget gitu ya. Ya pokoknya kalian harus kuat,
dan kalian tetap harus selalu berpegang teguh yang namanya berdoa, berikhtiar, dan beristiqomah menjalankan yang namanya suatu sholawat agar permasalahan ataupun cobaan, ujian yang ada di kehidupan kalian itu cepat diselesaikan dan cepat mendapatkan sesuatu yang menjadi lebih indah lagi. Nah, jadi itu dia video saya hari ini tentang sharing pengalaman saya, kehidupan saya di sebelumnya. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari cerita saya tersebut, bahwasanya kalian harus tetap selalu semangat menjalankan hidup dan tetap selalu berdoa agar supaya dimudahkan ujian kalian tersebut. Oke, jadi itu dia video saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa menjadikan suatu pelajaran buat kalian semuanya. Apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan karena saya hanya sekedar mau berbagi pengalaman saya dan mengajakkan suatu teman-teman semuanya untuk beristiqomah, sedang sama-sama belajar menjalankan namanya sholawat. Oke, jadi itu dia video saya hari ini. Tunggu video saya selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.